Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis 3 Juli hari ini. Hasto dituntut dalam perkara dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW untuk ex-anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. JPU membacakan tuntutan setebal 1.300 halaman dalam sidang kali ini. Adapun selesai sidang tadi, para pendukung Hasto sempat ricuh di luar pengadilan. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya terkait dengan tuntutan Hasto akan disampaikan oleh jurnalis Tribunnews Rahmat Nugraha. Selamat sore, Rahmat. Selamat sore. Baik, Rahmat, bisa disampaikan bagaimana tadi jalannya sidang tuntutan Hasto dan apa saja yang disampaikan oleh JPU dalam tuntutannya? Tadi baru saja berlangsungnya sidang tuntutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor Jakarta Pusat. Adapun tadi di persidangan dalam sidang tuntutan, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa Hasto Kristianto ditegaskan jaksa merintangi penyidikan perkara Harun Masiku begitu. Kemudian tadi di persidangan jaksa juga menuntut Hasto Kristianto atas perbuatannya tersebut dengan penjara 7 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah begitu. Adapun tadi setelah persidangan, Hasto juga menyampaikan bahwa sidang selanjutnya akan digelar mendengar pembelaan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Tadi disampaikan oleh Hasto bahwa dirinya sudah menyiapkan pembelaan atau pledoi sudah mencapai sekitar 80% begitu. Baik, jadi apa respons Hasto terkait dengan tuntutan 7 tahun penjara yang dibacakan oleh JPU, Rahmat? Tadi disampaikan juga oleh Hasto kepada awak media terkait tuntutannya tersebut. Hasto mengatakan bahwa dia sudah memperkirakan sejak awal tuntutan tersebut begitu. Hal itu kata Hasto ada imbas dari sikap-sikapnya dirinya untuk memilih jalan politik, memperjuangkan nilai-nilai dan demokrasi serta memperjuangkan pemilu jujur dan adil begitu. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribunnews Rahmat Nugraha melaporkan dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 ayat 1 AP sebagaimana dakwaan ke-1. 2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 600 juta rupiah subsidi pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Diulangi. 5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 6. Menetapkan barang bukti berupa
barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 205 digunakan dalam perkara atas nama Harun Masiku. 7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Demikian surat tuntutan ini dibacakan dan diserahkan di muka persidangan pada hari Kamis. Rekan-rekan pers, jadi kita sudah mendengarkan bahwa saya dituntut 7 tahun dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal. Ketika saya memilih suatu sikap politik untuk memperjuangkan nilai-nilai dan demokrasi, memperjuangkan hak kedaulatan rakyat, memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil, serta memperjuangkan supremasi hukum agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan. Sejak awal saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi hukum oleh kekuasaan. Meskipun hal tersebut tadi tidak diakui, tetapi fakta-fakta menunjukkan bahwa dari suara-suara civil society menunjukkan mereka yang kritis saat itu memang ada suatu tekanan dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Ketika pertama kali saya datang dan mendengar informasi bahwa ada suatu kriminalisasi melalui proses daur ulang yang ditujukan atas perkara yang sudah inkrah ini terhadap saya, maka sejak awal saya mengatakan bahwa saya akan menghadapi segala sesuatunya dengan kepala tegak. Karena kebenaran adalah kebenaran dan tidak ada motif. Sejak awal terbukti dari keterangan-keterangan saksi di persidangan ini maupun di dalam persidangan pada tahun 2020 terkait dengan keterlibatan saya. Selanjutnya hal-hal yang detail akan disampaikan oleh para penasihat hukum dan kepada seluruh jajaran kader anggota simpatisan PD Perjuangan untuk tetap tenang, percaya pada hukum meskipun hukum sering diintervensi oleh kekuasaan. Percayalah bahwa kebenaran akan menang dan sikap yang saya lakukan sejak awal sudah saya kalkulasi risiko politiknya. Karena jangankan menjalani hukuman, ketika berteriak merdeka, merdeka, merdeka saja, kader PNI pada tahun 1928 bisa dikenakan oleh hukuman gantung, hukum kolonial. Karena itu percayalah bahwa tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Terima kasih. Merdeka! 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 Dan buat saya udah 80%, tinggal menyesuaikan dengan tuntutan JPU hari ini. Poin apa saja Mas Hasto yang nantinya akan menjadi pembelaan Mas Hasto? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.